Konsolidasi Akbar FSPS, DPC Kabupaten Cirebon di Aula BLK Disnaker Trans dikunjungi Ketua Umum dan Wakil Bupati. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cirebon siap dan berkomitmen bersama untuk secara komprehensif menjadi bagian dalam rangka percepatan vaksinasi ketiga, booster terhadap para pekerja atau buruh dari 13 perusahaan yang hadir dalam acara konsolidasi di Aula Disnaker Trans Kabupaten Cirebon Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 yang diketuai Amal Subhan. Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa ini telah melakukan konsolidasi guna mempertahankan kesejahteraan dan kesehatan buruh pekerja untuk divaksin ketiga. Inilah yang menjadi kesempatan karena sudah 2 tahun tidak ketemu atau tatap muka langsung dengan teman-teman buruh pekerja khususnya yang mempunyai basis upah menggunakan upah minimum, dari bahasanya saja sudah minimum kenapa mesti ditawar kembali. Apakah mereka tidak mempunyai naluri, ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau Ketua Umum FSPS ketika membawa acara sambutannya. Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa ini secara menyeluruh mempunyai visi yang sama, yaitu sama-sama mempertahankan nilai yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam keputusan gubernurnya serta bersama-sama juga menyongsong tahun 2022 ini dengan penuh harapan serta kondusivitas dunia usaha untuk bangkit dalam kondisi perbaikan peningkatan ekonomi dan kesehatan di tengah belum usainya pandemi COVID-19 ini. Ketika disinggung soal upah atau gaji pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon, Abda Khair Mufti Ketua Umum FSPS mengatakan, upah minimum yang ada di Kabupaten Cirebon dirasanya sangat membatasi ekonomi kebutuhan hidup buruh, sehingga upah minimum yang ditetapkan memaksa buruh agar kencangkan ikat pinggang. Upah minimum hanya Rp2.279.982,77, tidak mungkin untuk mencakup semua kebutuhan hidup, jadi wajib melakukan puasa di hari Senin dan hari Kamis dan sering-sering makan mie instan supaya bisa hidup, katanya. Dia menambahkan, seharusnya buruh di Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan upah yang lebih layak, mengingat semua kebutuhan hidup terus merangkak naik, sehingga ketika upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dinilainya kurang memadai akan kebutuhan buruh, khususnya buruh di Kabupaten Cirebon. Saya pikir bisa di angka 4 juta minimal upah buruh untuk Kabupaten Cirebon, kita hitung secara ekonomi nggak cukup, tambahnya. Walaupun upah minimum buruh ditetapkan oleh pemerintah pusat, menurutnya pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan nilai upah buruh yang lebih layak, dan Abda Khair Mufti pun meyakini hal tersebut bisa dilakukan ketika pemerintah berpihak kepada buruh. Saya berharap walaupun upah minimum kabupaten merupakan kewenangan pemerintah pusat, tapi ada kewenangan pemerintah daerah dalam hal otonomi daerah, dan sektoral, kalau upah minimum nggak bisa yang sektoral dibuat, atau dibikin kewenangan pemerintah melalui peraturannya atau surat edarannya agar tercapai upah yang diharapkan buruh, saya yakin pasti bisa pemerintah daerah, tegasnya. Abda Khair Mufti meminta kepada buruh yang ada di Kabupaten Cirebon, agar mau mendesak pemerintah daerah untuk menetapkan upah minimum buruh yang dikhawatirkannya bisa berdampak pada krisis sosial di kemudian harinya, dan dia juga meminta kepada pemerintah untuk mengajak pihak pengusaha untuk mendiskusikan terkait pengupahan terhadap buruh. Saya berharap teman-teman Cirebon turun semua dan bergerak mendesak pemerintah, bisa pokoknya bisa nggak ada yang nggak bisa. Bahaya krisis sosial ke depan, kalau upah terlalu beda jauh, saya yakin bisa untuk Kabupaten Cirebon, pemerintah harus mengajak diskusi para pengusaha dengan buruh, dengan asumsi kesetaraan dan pemerataan, ujarnya. Abda Khair Mufti menyampaikan kepada seluruh anggotanya, bahwa untuk merubah nasib pekerja dimulai dari pekerjanya, sehingga dia menyarankan agar buruh harus berserikat demi perubahan pada kehidupan buruh itu sendiri. Saya sampaikan kepada anggota, bahwa kekuatan yang bisa merubah diri kitanya kita sendiri, jadi yang bisa merubah nasib pekerja ya pekerja, maka harapan saya kepada pekerja harus berserikat, karena dengan berserikat bisa merubah hidup Anda, karena tidak mungkin nasib kita ditentukan orang lain dan tidak mungkin nasib kita ditentukan oleh pejabat politik, ungkapnya. Sementara itu ketika ditanya terkait upah minimum di Kabupaten Cirebon yang dinilai Abda Khair Mufti selaku Ketua Umum FSPS. Ketua Umum FSPS ini tidaklah sangat layak sebulan menerima upah hanya Rp2.274,
artinya para pekerja Garus siap dan wajib melakukan puasa Senin dan Kamis agar bisa hidup tercukupi, kata Ketua Umum FSPS Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Di sisi lain Global Expos TV meminta wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Hajah Wahyu Ciptaningsih, SE, MSI. Ini saya hadir di sini sebagai silaturahmi saya kepada Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa, untuk menjaga solidaritas saya selaku Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Adapun mengenai upah yang layak itu sesuai regulasi saja, dan apabila ada celah nanti saya akan upayakan akan para buruh atau pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon mendapatkan upah minimum kabupaten yang layak. Lanjut Hajah Wahyu Ciptaningsih, SE, MSI, selaku Wakil Bupati Cirebon yang didampingi Isnaeni Jazilah Kabid Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, usai menghadiri acara tersebut menjelaskan, pengupahan minimum untuk para pekerja, semuanya telah diatur oleh peraturan yang ada, sehingga pemerintah daerah akan mengupayakan hal tersebut dengan regulasi maupun aturan-aturan yang ada. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Sukadi, mengabarkan. Pandangan perburuan pandangan Pak Ketua terkait adanya perburuan di sini. Iya. Sejauh mana pandangannya? Ya, pandangan saya tentang Cirebon dan sekitarnya ya, Kabupaten Khususnya Cirebon aja, Bro. Ya. Ini yang paling penting adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu berarti kebutuhan hidup. Dasarnya adalah upah minimum. Jadi dengan upah minimumnya hanya sebesar 2.200.000 berapa? 7 iya, itu nggak mungkin bisa hidup. Jadi di teman-teman di Cirebon ini buruh, kalau nggak ditambah dengan puasa Senin Kamis dan makan mie rebus, itu nggak mungkin bisa hidup. Yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah dan diperjuangkan oleh teman-teman adalah hak dasarnya dulu, yaitu untuk mendapatkan upah. Ya, saya pikir 4 juta lah minimal Cirebon ini baru bisa, nggak mungkin. Itu hanya karunia Tuhan aja, masih kasihan ke teman-teman buruh bisa hidup. Kita hitunglah secara ekonomi, nggak cukup. Nanti dengan adanya seperti ini, apa sih tindakan dari ketua umumnya sendiri? Ya, saya berharap walaupun upah minimum kabupaten itu kewenangan pemerintah pusat, tapi ada kewenangan pemerintah daerah dalam hal otonomi daerah juga baik juga tentang sektoral. Ya kalau memang upah minimum nggak bisa, ya sektoralnya dibuat, kan kewenangan pemerintah daerah juga ada. Atau ada kewenangan pemerintah, ya itu dibikin surat edarannya ke peraturannya supaya itu dapat. Saya yakin bisa kok, karena perusahaan itu secara prinsip sama di mana-mana, pengeluarannya sama. Hanya tempatnya yang berbeda di mana. Ada inisiatif untuk mendorong karir itu tidak? Saya pikir yang harus dilakukan memang harus dari pekerja. Karena pemerintah nggak mungkin ada pemerintah peduli. Secara politik nggak ada peduli pemerintah. Harusnya buruh yang bergerak. Saya berharap teman-teman Cirebon turun semua lah sekali-kali. Desa pemerintah bisa, nggak ada yang nggak bisa. Masa dengan daerah tetangga bedanya sampai jutaan. Contohnya apa? Ya contohnya kita yang gampang, agak jauh dikit tapi deket lah ya, Karawang. Karawang udah 6 juta kok. Bayangin coba. Kita ke Karawang, sekarang tol hanya 1 jam, nggak nyampe. 6 juta. Sehingga apa yang jadi masalah adalah, sehingga teman-teman masyarakat Cirebon ke Karawang. Itu kan masalah. Tetapi masalah juga muncul ketika perusahaan akan invest lagi ke Cirebon. Nggak ada dari kota lain mau ke Cirebon, dan teman Cirebon juga nggak mau bekerja di Cirebon. Nah ini kan bahaya, tapi secara prinsip itu bahaya prinsip sosial ke depan kalau upah terlalu beda jauh. Dan saya yakin bisa kok Cirebon. Ada langkah-langkah nggak nanti ke depan menuju pemerintah? Ya pemerintah sebenarnya harus ngajak diskusi para pengusaha lah. Nggak boleh begitu. Sama pabrik, sekarang kita ngomong motor, dimanapun sama. Road, pabrik di Cirebon rata-rata pengrajin rotan ya. Dengan diproduksi dijual di Jakarta juga, yang beli orang Jakarta juga.
Harganya sama kita beli di Jakarta dengan di Cirebon. Bener kan? Sama dengan produk kendaraan. Ada di beberapa daerah. Oh, harus beda upahnya. Kan nggak sama juga. Tahu orang Cirebon beli harga segitu juga. Nggak mungkin orang Cirebon, misalkan sekarang kita lagi minyak sayur. Nggak mungkin orang Cirebon beli minyak sayur 12.000 sekilo. Karena upahnya minimum 2 juta. Daerah lain karena upah minimum 6 juta harus beli 40. Nggak sama juga. Artinya kan ketidakadilan itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Apa yang mau disampaikan untuk pemerintah daerah dan para buruh yang ada di kabupaten? Ya, saya berharap kalau mau bicara baik-baiknya pemerintah daerah ajak pengusaha ngobrol dengan asumsi itu kesetaraan dan pemerataan. Nggak ada alasan itu kalau kita ngomong wah ini kan Cirebon nggak mungkin, nggak ada, barangnya dijual di Jakarta kok. Di semua daerah harganya sama. Saya beli rotan di Cirebon dan beli di Jakarta harganya sama kok. Nggak ada beda ya nggak? Artinya apa? Ya sama. Yang beda kan cuma dibuat-buat alasan. Betul ya, tapi ini apa yang sudah disampaikan untuk para anggota yang Ya, saya sampaikan ke anggota bahwa kekuatan yang bisa merubah diri, jadi yang bisa merubah nasib pekerja ya. Maka harapan saya kepada pekerja harus berserikat. Karena berserikat itu Anda bisa merubah hidup. Karena nggak mungkin nasib kita ditentukan oleh lain. Dan nggak mungkin nasib kita ditentukan oleh pejabat politik. Nggak mungkin mikirin masyarakat. Mereka hanya mikirin mereka. Saya pikir itu dari saya. Oke, terima kasih sama. Nah, itu salah satu bentuk silaturahmi ya, silaturahmi kita pemerintah daerah dengan teman-teman buruh ya, dan yang kita inginkan bahwa Kabupaten Cirebon ini juga bisa terbentuk harmonisasi lah ya. Kita mempunyai semangat Kabupaten Cirebon supaya menjadi kabupaten yang lebih sejahtera lagi. Dari teman-teman federasi serikat pekerja Singapura, alhamdulillah di pengurusan ini tidak hadir semua ya, hanya kepengurusannya saja. Kalau hadir mungkin ada kurang lebih 1.400 ya. Nah, ini hanya kepengurusan saja, artinya silaturahmi antara pemerintah daerah yang dihadiri dengan Kesnakertas, kemudian juga tadi pengetahuan sedikit penambah wawasan tentang BPJS ya, dan kita paham juga tentang BPJS ketenagakerjaan, aturan-aturan yang seperti apa. Dan yang kita harapkan pada hari ini ya, silaturahmi ini bisa lanjutan lah ya. Kita inginkan bahwa teman-teman buruh juga bisa lebih melakukan pekerjaannya dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, yang impactnya juga kepada hasil dari produksi dari sini. Apa saja yang sudah disampaikan kepada anggota? Tadi kita sampaikan ya ketenagakerjaan, dan kemudian juga tadi tentang apa? Coba Ibu Kabirja coba disampaikan dengan ketenagakerjaan gimana? Menyampaikan tentang peraturan baru tentang jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tua yang kemarin sempat polemik juga tuh yang Kemenaker, kita sampaikan programnya seperti apa. Wabub menyampaikan mendorong ya Bu bahwa teman-teman pekerja yang masih di PBU ke PPU gitu ada alokasinya bisa menggunakan untuk yang lain gitu. Bunda, tadi kan dari Ketua Umum sendiri bahwa kabupaten itu masih terus yang diharapkan dari Ketua Umum mengharapkan ada UMK yang lebih baik untuk para buruh Disamakan. Pendapat Bunda seperti apa Bunda? Katanya kan hanya 2.279 sekian lah Bunda. Nah, bagaimana cara bisa meningkatkan kesetaraan tersebut juga dengan sama halnya dengan kabupaten-kabupaten ini bagaimana? Merupakan itu yang mungkin masih bisa berdiskusi memformulasikan, tapi kan sebenarnya kita juga tidak menabrak aturan yang ada. Itu mungkin nanti akan bisa komunikasikan lebih lanjut kalau memang celahnya ada gitu. Tapi kalau memang sudah seperti itu ya mungkin mau tidak mau seperti formulasi yang ada di PSB. Bunda, tapi ada upaya Bunda dan pemerintah daerah sendiri untuk menaikkan UMK di kabupaten? Ya, yang tadi disampaikan bahwa nanti kita
tanggal 1 Mei ya, atau di awal yang memang itu menjadikan satu permasalahan ya. Tapi kalau ketika itu misalnya didiskusikan dengan teman-teman buruh, dengan pemerintah daerah, maka ini menjadi kemungkinan kita bisa selesaikan. Berarti intinya ada upaya untuk pemerintah daerah untuk menaikkan UMK tersebut. Kalau upaya sih pemerintah daerah melakukan, tapi kan kita tetap ada rambu-rambu aturan yang memang kita tidak boleh melanggar gitu. Ya, kita juga melihat apa ya, nanti melihat regulasi misalnya seperti apa gitu, karena di PT kan striknya seperti ini gitu. Mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di Dewan Pengupahan, karena Dewan Pengupahan bekerja juga kan ada panduan dari pusat, dari provinsi, lokal karya gitu. Jadi nanti ya kalau upaya sih tetap berusaha ya gitu. Bunda, Yang tadi saya sampaikan bahwa harmonisasi silaturahmi dengan teman-teman ya, dengan teman-teman bisa terus kita lakukan kebijakan agar kita juga ketika harmonisasi ini bisa terjalin ya antara pemerintah daerah dan pemerintah semuanya akan dikondisikan. terima kasih Bunda.